Ini pertanyaannya baik sekali ya. Jadi dari Pak Akmal ini masalah ketersinggungan. Ini kan kita bernegara, Pak. Ya, bernegara itu jangan membawa hal-hal yang bersifat subjektif. Ya, kita harus membawa ini ya dalam tataran kita sebagai negara hukum. Nah, kalau kita bicara mengenai negara hukum di dalam tugas-tugas kita sebagai lembaga DPR yang diberikan kewenangan untuk menunjuk 3 hakim konstitusi dari kami, seluruh prosedur sudah kita lalui. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu terlalu cepat atau apa, menurut saya itu subjektif. Ukuran cepat itu apa? Ukuran lambat itu apa? Ya kan? Misalnya kita mencontohin di institusi lain ya, calon Kapolri adalah bintang 3. Ya, ada di dalam praktek kan paginya bintang 3, sorenya diajukan ke DPR. Itu kan memenuhi syarat. Nah, jadi kita harus bicara ini. Pertanyaan pertama adalah apakah secara yuridis formil itu sudah memenuhi syarat atau enggak? Itu loh. Kalau itu sudah yuridis formil, ukuran itu ada di dalam internal DPR. Itu Pak Akmal. Yang kedua, bahwa kita tidak tersinggung. Kita juga menghormati hak-hak masyarakat, termasuk dengan guru-guru besar. Ya, mereka juga kita hormati karena mereka menjalankan fungsi pengawasan juga, ya kan? Tapi kami di DPR harus memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, termasuk dalam hal ini MKMK. Ya Pak Akmal dulu. Yang kedua, nah, saya jawab juga. Saya langsung jawab 3 ya. Nah, yang kedua mengenai Pak Andre ya, mekanisme untuk mengawasi MKMK. Jadi gini, itu kan Pak Andre, itu MKMK itu ada di dalam internalnya ya kelembagaan MK. Ya, sehingga tentu itu di dalam lingkup itu mereka mempunyai mekanisme sendiri. Seperti di awal saya sudah bilang kan, kita ini penganut yang namanya trias politika yang Pak Trubus juga sampaikan, ya, separation of power. Jadi kita tidak boleh saling mengintervensi, ya kan begitu. Justru di dalam tataran itulah ya kita menghimbau kepada MKMK. Dan saya percaya bahwa MKMK itu akan bijaksana dan tidak akan mengintervensi kerja-kerja DPR dan tidak akan melampaui kewenangannya. Kalau mekanisme yang paling umum ya DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, semua diawasi oleh masyarakat. Tugas kita hari ini berada di sini dalam rangka untuk memberikan penjelasan secara transparan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya, begitu ya Pak Andre. Lalu kemudian Pak Freddy ya, Pak Freddy, persepsi publik. Jadi begini, di dalam negara demokrasi, ya kita tidak bisa menghindari. Ya, ada kebijakan itu, ada yang setuju atau tidak setuju itu biasa. Itu di dalam negara demokrasi. Ya, tetapi yang paling penting dalam persoalan ini, masing-masing institusi itu jangan melampaui kewenangannya, jangan melakukan sesuatu di luar tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perintah undang-undang. Nah, kami tidak bisa mengomentari hal-hal di luar DPR. Ya, yang perlu kami berikan penjelasan pada teman-teman semua ini dan juga kepada masyarakat bahwa pada tanggal 26 itu bulan yang lalu ya kalau nggak salah, itu DPR khususnya Komisi 3 baru mendapatkan kabar bahwa Pak Inosensius Samsul akan ditugaskan di tempat yang lain. Itu pertama. Yang kedua, kan DPR itu memberikan rekomendasi. Ya, kalau yang namanya rekomendasi itu ditarik kan tidak ada masalah, itu kan tindakan sepihak. Ya kan? Sehingga kita tarik kemudian rekomendasi itu. Yang ketiga, fakta yang ketiga bahwa Profesor Arif Hidayat itu akan pensiun pada tanggal 3 Februari. Jadi jaraknya itu sangat dekat. Ya kan? Sehingga
kita nih setelah pemilihan itu selesai harus dibawa ke paripurna dan dikirim kepada presiden, kemudian untuk dilantik, kemudian diambil sumpah lalu bertugas. Nah, waktu yang sempit ini bukan berarti bahwa kita menghindari atau kita mengurangi nilai dari seleksi itu. Pertama, kita memeriksa rekam jejak. Ya, kalau saya harus mengatakan ini bahwa Pak Adis Kadir itu direlakan oleh partainya sebagai suatu persembahan bagi bangsa dan negara. Jabatan dia adalah wakil ketua umum di partainya, wakil ketua DPR, ya kan? Kalau boleh memilih ya jadi wakil ketua DPR aja, ya kan? Tetapi dia disumbangkan untuk menjadi hakim konstitusi itu untuk nusa dan bangsa. Jadi kami mohon kepada seluruh masyarakat juga untuk melihat aspek yang lebih luas masalah ini. Sehingga barulah kita bisa mempunyai gambaran yang jelas. Saya rasa begitu. Terima kasih.